الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, tidak lupa pula kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan salat zuhur berjamaah, dan kesempatan ini tidak diberikan oleh semua orang. Hadirnya kita di sini bukan berarti kita lebih banyak pahalanya dibandingkan orang-orang yang di luar sana. Bukan berarti kita lebih soleh daripada orang-orang yang berada di luar sana. Bisa jadi Allah menggerakkan langkah kita, mengetuk hidayah dan memberikan kepada kita, sehingga kita datang ke masjid ini karena Allah sayang dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal saleh yang lebih baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan pernah meninggalkan sesuatu hal yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang sangat luar biasa ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, mohon izin saya memperkenalkan diri tadi. Alhamdulillah sudah dikenalkan. Saya Andri Nawawi dari Askar Kauni, sebuah lembaga sosial, keagamaan dan bidang pendidikan, mencetak para hafiz-hafizah dengan metode Kauni. Bagaimana itu metode Kauni? Insyaallah nanti kita akan mencoba. Saya berbagi metode ini menghafal 1 sampai dengan 2 atau 3 ayat. Mau Bapak Ibu? Metode ini menarik. Bapak Ibu bukan hanya bisa ayatnya, hafal ayatnya, akan tetapi Bapak Ibu tahu arti dan maknanya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengajarkannya ke anak cucu, kerabat atau keluarga terdekat. Dan Bapak Ibu juga insya Allah semakin mudah memahami dan mengamalkannya, insya Allah. Dan alhamdulillah bismillah ta'ala sampai saat ini kami diberikan amanah kurang lebih ada 37 ma'had atau pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, dan semuanya gratis alias tidak berbayar karena diperuntukkan untuk yatim dan duafa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya memulai dan mengajak kita untuk sama-sama belajar menghafal Quran, metode ini sangat menarik Bapak Ibu, karena bukan hanya yang bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisa membaca Al-Quran pun insya Allah bisa hafal. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, bukan hanya orang-orang yang IQ-nya tinggi, tetapi yang IQ-nya rendah pun insya Allah bisa menghafalkan. Orang-orang yang diberikan kesempurnaan secara fisik maupun yang diberikan keterbatasan secara fisik, insya Allah pun semuanya bisa menghafal. Baik usia 3-4 tahun atau kakek nenek 75 tahun, insya Allah bisa menghafal.
Dan berbicara masalah Quran, tentu semua kita sudah sepakat bahwa siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah Allah muliakan. Saya hanya sedikit menceritakan sebelum kita menghafal, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan spirit untuk kita agar kita semakin dekat dengan Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi para sahabat di Sufah. Sufah itu adalah sebuah pinggiran Masjid Nabawi, atau yang dikenal dengan Ahlu Sufah. Mereka berkumpul di sana dan ditemuinya oleh Rasulullah SAW, dan dikatakan oleh Rasulullah, "Wahai para sahabatku," kata Rasulullah, "adakah maukah di antara kalian yang aku sampaikan ketika kalian pergi dari rumah di pagi hari lalu datang ke sebuah pasar yang bernama Akik dan Bukan, lalu kalian pulang dengan membawa seekor unta yang gemuk lagi bunting tanpa melakukan perbuatan dosa?" Maksud di sini Rasulullah adalah tanpa merampas milik orang lain, tanpa melakukan perbuatan dosa, menipu dan lain sebagainya. Mereka sudah dapat unta tanpa modal, Bapak Ibu rahimahumullah. Lalu kata para sahabat, "Wahai Rasul, tentu kami semua ini mau. Kita nggak perlu modal, kita cuma pergi ke pasar pagi hari, lalu pulang kita bawa 2 ekor unta, tentu kami mau." Maka kata Rasul melanjutkan di dalam hadis tersebut adalah, "Kenapa kalian tidak masuk ke dalam masjid dan mengkaji Al-Quran? Satu ayat Al-Quran itu nilainya lebih baik daripada 1 ekor unta yang gemuk lagi bunting. 2 ayat Al-Quran nilainya jauh lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk lagi bunting. Dan 3 ayat Al-Quran adalah jauh lebih baik dari 3 ekor unta yang gemuk lagi bunting," dan seterusnya. Lalu para sahabat menyambutnya dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita berangan-angan Rasulullah SAW menyampaikan hal yang sama di depan kita semua, tentu kita menyambutnya dengan sukacita, dan kalau perlu kita berlama-lama di masjid mengkaji Al-Quran. Setuju? Namun Bapak Ibu rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW itu hanya kita tinggal mengenang, tetapi bukan berarti pahala tersebut hanya untuk para sahabat, tetapi kepada kita juga sebagai umatnya yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Insya Allah. Siap mengkaji Al-Quran 1-2 ayat? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi saya bilang metode kauni namanya sudah kami sebarluaskan sejak tahun 2011 Bapak Ibu. Dan metode ini telah kami sebarluaskan kurang lebih dari 24 negara dan 150 kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tahun kemarin pun saya sampai lupa. Dan terakhir kemarin saya ke Belitung, sebelumnya ke Madiun, dan banyak kota-kota yang kita singgahi. Dan mereka merasa terbantu dan menikmati menghafal Al-Quran dengan metode ini, karena bisa dilakukan oleh semua orang. Syaratnya gampang Bapak Ibu, syaratnya cukup 2 langkah. Berapa langkah? Pak? 2 langkah. Yang pertama, Bapak Ibu wajib melantangkan suaranya. Wajib apa? Kayaknya belum lantang ini. Wajib apa? Lantangkan suaranya. Ustadz, kenapa harus melantangkan suara? Kata Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang menghafal dengan melantangkan suaranya sama seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Dan orang yang mengecilkan suaranya saat menghafal Al-Quran sama seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya baik, kedua-duanya bagus, tinggal kita menerapkannya dalam hal dan posisi yang berbeda. Kalau seperti ini Bapak Ibu, sebaiknya dan sebagusnya kita lantangkan. Kenapa? Karena kita memberikan semangat bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setuju? Saya cek Bapak Ibu suaranya udah lantang atau belum. Siap? Baik. Kalau kata saya menghafal Al-Quran, semuanya jawab mudah sambil kepalkan tangan dan tinju ke udara. Bisa? Baik. Menghafal Al-Quran? Kurang semangat. Menghafal Al-Quran?
Kalau saya katakan semudah, semuanya jawab tersenyum. Bisa? Menghafal Al-Quran semudah takbir. Insyaallah. Yang kedua, isyarat tangan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ustadz kok pakai isyarat tangan? Kalau saya jelaskan mungkin tidak akan cukup waktu kita pada siang hari ini. Tetapi simpelnya kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah. Isyarat tangan adalah bahasa universal. Betul? Kita mau ke Arab, kita mau ke Belanda, kita mau ke Italia, kalau kita sudah menggunakan bahasa isyarat tangan, orang lain mengerti enggak? Mengerti insyaallah sedikit. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Mungkin bagi orang-orang yang mengenyam pendidikan pesantren, kuliah universitas negeri, atau sekolah-sekolah madrasah, enggak kesulitan memahami Al-Quran. Tapi bagaimana dengan kita Bapak Ibu rahimakumullah? Jangankan pesantren, pesantren kilat juga kita mungkin enggak pernah. Betul? Tetapi dengan isyarat tangan, insya Allah Bapak Ibu akan semakin mudah memahami ayat yang akan kita hafalkan. Syaratnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Lantangkan suara. Yang kedua, isyarat tangan. Baik. Untuk menyempurnakan kita dan saya tahu mana yang gampang ngafalin dan mana yang sulit ngafalin, saya mau ajak Bapak Ibu semua relaksasi dulu. Mau? Baik, semuanya tangannya ada di depan. Saya tahu mana yang mudah menghafal Quran dan mana yang sulit, mana yang stres dan mana yang sudah rileks. Siap? Gerakan jari jemarinya. Nah, Masya Allah, kita relaksasi dulu ya, supaya menghafal jangan tegang, jangan stres, kata-kata guru-guru kami. Kita angkat tangan kita sambil tarik nafas, perlahan-lahan dalam hitungan 3. Baik, kita hembuskan pelan-pelan. Gimana Bapak Ibu? Sudah rileks atau belum? Nah, ciri-ciri orang yang stres Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ditanya dia nggak jawab. Kayaknya masih banyak nih ya. Baik, semuanya ke depan lagi. Baik, jari jemarinya rasakan relaksasi semua. Yuk, kiri kanan. Baik. Ya, hati-hati terbang. Kita tepuk dalam hitungan 3 ya, tangan kita ya. 1, 2, 3, hop. Sudah rileks atau belum? Nah, kayaknya kalau ini terpaksa nih. Takut dibilang stres sama Ustaz. Baik, sekali lagi. Yo, sudah? Saya sambil berdiri, izin. Kita balikan seperti ini, kita tempelkan jempol kita. Kita balikan tangan kita seperti ini. Sudah? Kita silangkan tangan kita. Nah, jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking. Kita putar ya Pak. Jempol kita ke atas. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Hop. Nah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kayaknya masih banyak ya. Bengong. Belibet ya. Jangan dipaksain, nanti kena stroke ringan ya. Masya Allah. Kita siap ngafal? Takbir. Yuk. Baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngafal saya mau nanya, yang baca Al-Quran yang masih terbata-bata ada? Angkat tangannya. Masih terbata-bata? Oh Masya Allah, cuma 2 orang. Masya Allah. Yang sudah lancar tapi kadang makhraj dan tajwidnya suka ketuker, ada? Masya Allah, sudah banyak ya. Yang lancar ya, Alhamdulillah. Yang hafal surat favorit ini, kita akan menghafal surat favorit Al-Waqi'ah. Ada? Yang sudah hafal surat Al-Waqi'ah? Kata Nabi, siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Waqi'ah, maka insya Allah akan dihindarkan dari sifat kefakiran. Al-Waqi'ah dengan artinya ada? Belum ada? Baik, kita akan menghafal surat Al-Waqi'ah dengan artinya ya. Siap? Siap? Takbir. Ikuti saya. Ayat 1. Ayo ikuti saya. Kita ulang. Ayat 1. Idza apabila. Idza apa artinya? Apabila.
Waqa'ati, terjadi. Al-waqi'ah, hari kiamat. Maka ketika kita membayangkan hari kiamat, kita bayangkan membenturkan benda-benda. Karena hari kiamat Allah membenturkan benda-benda. Ya, gunung, lalu planet-planet dan yang lain sebagainya Allah benturkan. Kita ulang ya. Idza, apabila, waqa'ati, terjadi, al-waqi'ah, hari kiamat. Sekarang saya gabungkan potongan ayat tadi menjadi satu ayat yang utuh ya Pak, Bu. Idza waqa'atil waqi'ah. Yuk. Sekali lagi. Dengan suara yang lebih keras. Masya Allah. Idza artinya apa? Apabila. Waqa'ati, waqi'ah. Keren, Masya Allah. Takbir. Enggak sampai 5 ayat Bapak Ibu hafal satu ayat. Enggak sampai 5 menit maksud saya. Satu ayat beserta artinya. Masya Allah. Mau lanjut? Insya Allah dapat unta lebih baik ya. Masya Allah. Ayat 2. Laisa, tidak ada. Kita geleng-gelengin tangan kita seperti ini ya. Kita gerakan tangan kita. Tidak ada. Liwaqa'atiha, terjadinya. Kadzibah, kedustaan. Masya Allah. Maksudnya apa Ustadz? Hari kiamat nanti ketika Allah sudah menetapkan tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendustakan kejadian tersebut. Bahkan seseorang pendosa sekalipun mereka mengakui dan mereka takut akan datangnya hari tersebut. Maka di dalam ayat kedua ini Allah memastikan tidak ada kedustaan ketika datangnya hari kiamat. Kita ulang ya. Laisa, artinya apa? Oh, tidak ada. Liwaqa'atiha, terjadinya. Kadzibah, artinya apa? Kedustaan. Sekarang saya gabungin potongan ayat tadi menjadi satu ayat yang utuh. Siap? Setelah itu Bapak Ibu mengulanginya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Yuk. Atiha kadzibah. Sekali lagi. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Lebih keras. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa artinya apa? Tidak ada. Liwaqa'atiha, terjadinya. Kadzibah, kedustaan. Kita murojaah 2 ayat terlebih dahulu. 3, 2, 1. Ayat 1. Idza waqa'atil. Ayat 2. Laisa liwaqa'atiha. Satu ayat lagi terakhir. Khafidhatun, direndahkan. Satu golongan. Rafi'ah, ditinggikan. Golongan yang lain. Pada hari kiamat nanti Allah akan merendahkan satu golongan dan Allah juga akan meninggikan golongan yang lain. Siapa mereka? Insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas. Kita ulang.
Saya akan gabungkan potongan ayat itu, kemudian Bapak Ibu mengulanginya ya. Khafidhatur rafi'ah. Yuk. Sekali lagi. Dengan suara yang lebih lantang. Masya Allah. Khafizatun apa? Direndahkan. Rafi'ah ditinggikan. Kita murojaah 3 ayat. Siap? 3, 2, 1. Ayat 1. Idza waqa'atil. Ayat 2. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ayat 3. Khafidhatur rafi'ah. Takbir. Gampang enggak? Gampang apa enggak Bapak Ibu? Gampang, Masya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan suatu kaum, akan meninggikan suatu kaum, akan meninggikan derajat suatu negeri dengan Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharin. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah akan merendahkan suatu kaum, merendahkan suatu negeri pun dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka dekati Al-Quran, maka amalkan Al-Quran. Siapa saja yang ingin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauh-jauhlah dengan Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, khafidhatur rafi'ah, bisa jadi orang-orang yang diangkat derajatnya ketika pada siang hari ini sama-sama kita belajar menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua ingin menjadi sahabatnya para ahlul Quran, ingin menjadi keluarganya Allah. Tadi kita senang menghafal Al-Quran, dan bahkan Rasulullah SAW pun sudah memberikan kabar gembira kepada kita. Barang siapa yang mengkaji 2 ayat, maka nilainya lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk lagi bunting, dan seterusnya. Tentu kabar gembira itu semua kita akan rasakan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat, Innallaha, sesungguhnya Allah, ahlina minan nas, sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Sekarang saya mau nanya, siapa yang mau jadi keluarganya Allah? Angkat tangannya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi keluarganya Allah semua. Amin. Lalu kata para sahabat, manhum, siapa mereka wahai Rasul? Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, ahlul Quran huwa ahlullah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran. Mereka orang-orang yang senantiasa mendawamkan membersamainya dengan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membantu perjuangan Al-Quran. Mereka adalah semuanya keluarga Allah. Mereka adalah keluarga khusus yang ditentukan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua mau Bapak Ibu rahimakumullah, bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Tentu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya sudah menyampaikan, kami ada 37 ma'had yang tersebar di seluruh Indonesia. Kurang lebih santri kami saat ini berjumlah 500 orang. Dan Masya Allah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk menjadi bagian keluarganya Allah. Dengan cara gimana Ustadz? Dengan cara mengambil bagian, menyiapkan atau memberikan fasilitas makan, sahur dan berbuka puasa bagi mereka. Bagi siapa yang ingin membantu dan menjadi orang tua asuh untuk 1 bulan ini, bulan Ramadan, Bapak Ibu bisa memberikan bantuan untuk 1 santri senilai Rp550.000.
Mungkin Bapak Ibu saat ini tidak membawa uang. Bapak Ibu bisa transfer sore, besok, lusa, minggu depan, dan insya Allah apa yang Bapak Ibu keluarkan adalah sangat bermanfaat bagi mereka. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bisa saja saat ini bahkan sampai detik ini kita sering melihat makanan di rumah kita yang tersisa ketika sahur, yang tersisa ketika berbuka puasa. Alangkah beruntungnya ketika makanan-makanan tersebut disalurkan dan disisihkan untuk mereka para penghafal Al-Quran. Setiap hari mereka menghafal Al-Quran, lisan mereka basah dengan Al-Quran. Setiap malam mereka mendoakan para muhsinin, para donatur yang memberikan bantuan untuk makan, sahur dan berbuka mereka. Mudah-mudahan kita yang pada hari ini, pada siang hari ini mengambil bagian yang terbaik, menjadi bagian keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pesan saya, jika kita tidak bisa menghafal Al-Quran, maka kita lakukan adalah untuk mendidik anak kita agar anak kita dapat menjadi penghafal Al-Quran. Jika anak kita pun tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghafal Al-Quran, maka kita masih bisa menjadi orang tua bagi mereka para penghafal Al-Quran. 1 santri, 2 santri, 3 santri, atau bahkan lebih. Dan ini merupakan suatu amal yang luar biasa. Dan bisa jadi Bapak Ibu akan terkaget-kaget ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, diantar oleh segerombolan orang-orang yang para penghafal Al-Quran, dan didorongnya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapa yang ikut serta dalam siang hari ini untuk membantu para penghafal Al-Quran, semuanya Allah mudahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian 1 santri, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua ingin menjadi bagian keluarganya Allah, ada angkat tangannya. 1 santri dengan senilai Rp550.000, tidak mesti hari ini, besok, lusa atau minggu depan, bisa cara dengan mentransfer. Ada? Kalau ada, nanti insya Allah silahkan menghubungi sahabat atau rekan kami dari Askar Kauni yang berada di booth di samping kiri, ya, atau samping kanan. Dan kita terakhir membaca doa khutmul Quran dan kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada siang hari ini kami berada di dalam masjid-Mu, ya Allah. Pada siang hari ini kami mengkaji Al-Quran, kami menghafal Al-Quran, kami menyimak Al-Quran, dan kami mentadaburi Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai keluarga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai keluarga Ahlul Quran. Jadikanlah kami dan keluarga serta keturunan kami orang-orang para penghafal Al-Quran, orang-orang para pecinta penghafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membantu para pejuang Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau ada pada siang hari ini di masjid ini orang-orang yang terbelit hutang, ya Rabb, karena kemujizatan-Mu dengan Al-Quran, lunasi ya Rabb dengan cara-Mu yang terbaik. Mudahkannya mereka dalam berikhtiar. Ya Allah, ya Rabb, jikalau pada siang hari ini yang berada di masjid ini, ya Rabb, mengalami kesulitan baik rumah tangganya, pekerjaannya, maupun apa yang dilakukannya, mudahkanlah segala ikhtiarnya, ya Rabb. Bukakanlah pintu kemudahan, ya Rabb. Berikanlah jalan keluar baginya, ya Rabb. Ya Allah, jikalau ada di masjid ini siang hari ini dan di dalam ini orang-orang yang kesulitan diberikan keturunan,
maka berikanlah keturunan yang soleh dan soleha. Ya Rabb, jikalau ada siang hari ini di masjid ini orang-orang yang kesulitan dalam ekonomi, dalam segala hal, maka mudahkanlah ya Rabb. Bantulah mereka ya Rabb. Berikanlah keberkahan atas setiap rezeki yang mereka dapat. Jadikanlah kami ya Rabb sebagai keluarga. Jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami ya Rabb. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah ketika kami dikumpulkan di padang mahsyar dan bertemu dengan Engkau ya Rabb. Jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat, di mana ketika orang lain habis dengan amalnya, maka Al-Quran datang kepada kami ya Rabb, membantu kami, menolong kami, dan mengantarkan kami ke surga-Mu ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, berapapun besarannya yang Bapak Ibu salurkan, berapapun besarannya yang Bapak Ibu keluarkan, baik untuk satu santri maupun tidak untuk satu santri, maka insyaallah rezeki yang Bapak keluarkan sangat bermanfaat bagi para santri penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang Bapak Ibu keluarkan dan melipat gandakan atas apa yang telah dikeluarkan. Tentunya memberikan keberkahan atas segala rizki yang didapat oleh Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kekuatan kepada kita hingga menghiasi Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.